Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam hari ini kajian kita yang berkaitan dengan surah Maryam, yang semestinya pada malam hari ini yang memberikan kajian dalam Ustaz Musyafa karena beliau berhalangan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam suasana di bawah rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang paling mulia di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ayat sebelumnya wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah di dalam kitab cerita tentang Nabi Ismail alaihissalam. Innahu kana shadiqal wa'di. Ismail alaihissalam dia menepati janjinya. Janji yang mana? Para mufassir ada yang mengatakan janji dengan ayah beliau Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi beliau kepada Nabi Ismail. Inni ara anni azbahuka. Di dalam mimpi aku diperintah untuk menyembelihmu. Ya abati fa'al bima tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan dan insyaallah saya akan patuh, sabar untuk mengikuti perintah. Sampai di detik-detik terakhir pun beliau tidak protes, sehingga dikatakan shadiqal wa'di, menepati janji walaupun jiwa atau nyawa beliau yang akan menjadi taruhannya. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu digantikan dengan kambing yang gemuk, sehingga menjadi sebuah syariat bagi orang yang berhaji dan yang tidak berhaji pun melakukan udhiyah. Apa itu? Berkorban
Alhamdulillah masjid kita ini setiap tahun itu berkorban banyak banget. Alhamdulillah. Tahun ini sampai berapa tuh? Banyaklah. Bagi nasib lah. Alhamdulillah. Ini tentunya sebuah kesadaran yang sangat tinggi. Tingkat keimanan yang sangat tinggi. Yang mudah-mudahan berharap dari ibadah korban itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat seterusnya wa kana rasulan nabiyya, beliau juga seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dan dia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan berzakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan beliau adalah seorang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat yang sangat luar biasa. Bahasan kita insyaallah berkaitan dengan salat. Berkaitan dengan salat. Yang setiap hari bahkan 5 kali, bahkan lebih, kita selalu berusaha memperbaikinya, baik pun secara zahir ataupun batin dalamnya. Memperbaiki syarat rukun, memperbaiki mengerjakan salat-salat rawatib, memperbaiki dari sisi kesiapan kita. Setiap hari umur kita semakin tua, semakin bertambah, maka kesiapan kita untuk melaksanakan salat ini semakin kita perbaiki. Yang biasanya umpamanya masbuk 2 rakaat, berubah masbuknya serakaat, atau berubah kada masbuk lagi. Nah, ini dari sisi waktu kita perbaiki. Yang biasanya kada masbuk sama sekali, pas orang qomat datangnya, ini orang adzan. Yang biasanya orang adzan datangnya sebelum adzan. Ini namanya memperbaiki waktu, kesiapan kita dalam melaksanakan salat. Yang biasanya salat rawatibnya maghrib isya 2 rakaat lah, habis maghrib 2 rakaat, habis isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur umpamanya kada tegawi, biasanya sebelum zuhur kan 4 rakaat. Yalah, setelah zuhur 2 lah, sehingga sempurna 12. Yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga rawatib salat ini surga. Kita perbaiki terus, sehingga 4 rakaat qabliyah zuhur itu yang sebelumnya mungkin hanya 2, bisa kita lakukan 4. Kalau subuh dengan habis maghrib insya Allah kalau tertinggal, habis isya insya Allah kalau tertinggal. Bagi yang kita beraktivitas sehari-hari, itu kadang-kadang yang tidak sempat itu qabliyah zuhur. Sempatnya kadang-kadang cuma 2 rakaat, padahal 4 rakaat rawatibnya. Ada khilaf, ada yang mengatakan 2 rakaat sebelumnya. Ada. Masalah rawatibnya ada 3 pendapat. Jadi itu dari sisi rawatibnya kita perbaiki terus. Dari sisi gerakan salatnya juga, yang tadinya tumakninahnya kurang, semakin mantap. Dari sisi gerakan bacaannya, dari sisi bacaannya yang tadinya mungkin bacaan kita kurang pas, kita perbaiki. Sekarang mudah-mudahan ini makan menjalar di masjid-masjid kita di Indonesia. Di Madinah itu ada setiap habis sholat itu ada halakah-halakah kecil, ada gurunya. Siapa saja boleh duduk di sana dan belajar Fatihah. Banyak. Mudah-mudahan ini menjalar nanti ke
masjid-masjid kita di Indonesia, umumnya di satu masjid habis sholat itu ada seorang guru yang mengajarkan bagaimana membaca Fatihah itu yang benar, umpamanya. Jadi bacaan kita semakin kita perbaiki, itu secara zahir. Batinnya, khusyuk kita semakin kita tingkatkan. Bagaimana? Kata ulama, salah satu untuk memudahkan kita khusyuk adalah datang jangan tergesa-gesa. Ini ada terjemahannya. Maksudnya dengan jangan tergesa-gesa itu ada yang mengartikan datanglah sebelum sholat itu dimulai. Kalau sholat itu sudah dimulai, maka berjalanlah kata Rasul tumanina, biasa saja. Jangan buka, jangan berjalan cepat. Jangan. Normal, standar aja jalan kita. Berapa rakaat yang kita dapat, itulah Rasul melarang. Dan kejadian yang sering kita lihat itu, kalau orang sudah hendak rukuk, yang asalnya di sana memakai sandal biasa, bila mendengar sudah imam membaca ayat yang terakhir, umumnya, apalagi imamnya handap-handap ayatnya, itu memakai sandal itu makanya hendak buka, takutan tak tinggal rakaat, itu menyalahi sunnah dan itu akan mempersulit khusyuk dalam salat. Biasa saja, berapapun kita dapat ya sudah. Itu sering kita lihat itu, tapi insya Allah di sini sudah ada. Soalnya dudukan berataan sudah. Insya Allah. Jadi kita tingkatkan terus. Semakin sehari semakin kita tingkatkan. Di sini di dalam Al-Quran kalimat salat itu disebutkan 99 kali. 99 kali kalimat salat dengan pecahan tasrif ilmu syaratnya. Ada salat itu dengan makna doa dan itu adalah menurut bahasa. Menurut bahasa salat itu adalah doa. Contohnya umpamanya di dalam surat Taubah, wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Maksudnya wa sholli alaihim itu adalah doakan mereka. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mendoakan umatnya. Kenapa? Inna salataka sakanun. Karena doamu itu kata Allah membuat mereka tenang. Itu doa. Ada maknanya keampunan, kasih sayang. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu salawatum mir rabbihim, arti salawat dari Allah, salawat dari Rabb mereka itu adalah bukan Allah mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, tidak. Allah mengampuni mereka. Allah mengampuni mereka. Warahmah dan kasih sayang. Allah ampuni dan Allah kasih sayangnya. Ada lagi di dalam surah Al-Ahzab yang 43. Allah berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum." Allah dialah yang bersalawat kepada kalian. Maksudnya bersalawat apa? Mengampuni dan mengasihi kalian. Wa malaikatuhu, dan malaikat mendoakan. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Supaya membebaskan kalian dari kejahilan-kejahilan kepada ilmu pengetahuan atau nur, cahaya yang membawa kepada siratal mustaqim. Nah, kalau salat yang dimaksud yang 5 waktu yang fardunya adalah kalimat di dalam surah Al-Isra.
ayat 78. Aqimis shalah. Aqimis shalah, tegakkan salat. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Mulai terbit fajar sampai masuk malam. Mulai terbit fajar berarti salat subuh, zuhur, asar, maghrib, salat menurut bahasa itu doa, tetapi menurut definisi ahli fikih, orang-orang ahli fikih mengatakan salat itu apa? Salat itu ialah aqwal, ucapan, wa af'al, gerakan, makhsusah yang sudah ditentukan. Jadi tidak sembarang ucapan dan tidak sembarang gerakan. Muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir, wa muftatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam, bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan. Allahu Akbar, aqwal, ucapan. Kadang-kadang kita di Allahu Akbarnya saja sudah keliru. Mari kita perbaiki. Jangan salahkan orang lain. Mari kita perbaiki. Apakah kalimat Allahu Akbar saya itu sudah pas ucapan saya itu? Ada orang Allah panjangnya hendak sampai kemana gitu. Ada kan? Ada kan? Hendak mengana-nganakan niat. Padahal menurut mazhab yang paling hati-hati itu Syafi'i dalam takbir itu, yang wajib itu cuma 3 dalam takbir itu di dalam hatinya. Kasat, ta'aruf, ta'ayin namanya. Kasat itu artinya bersengaja, aku sembah, ya, sengaja. Ta'aruf itu apa? Fardu, ini syarat, ini fardu. Ta'yin itu zuhur kah, asar kah, maghrib kah, sampai situ aja. Imba itu jadi makmum menghadap kiblat, itu di luar itu sudah jadi masalah. Itu dalam mazhab yang paling hati-hati, itu dalam mazhab Syafi'i. 3 itu aja. Kasat, ta'aruf, ta'yin. Ada lagi mazhab lain. Kada perlu di dalam hati waktu Allahu Akbar macam-macam, karena dia berdiri itu sudah ingin salat. Lebih mudah lagi. Jadi kalau perlu Allah, ini kadang-kadang maaf, akwalnya, ucapannya saja sudah keliru. Belum lagi afalnya. Afalnya yang lagi antara tangan diangkat. Ya kalau sunnahnya kan 2 macam tuh. Ada yang kayak gini, ada yang ini. Ini kan udah kayak menari. Ada nggak yang mereka orang kayak itu? Ada kalau? Ada. Nah kalau ada yang kayak ini, perbaiki. Kita belajar. Oh, ada macam-macam lah. Nah itu di akwal, di afalnya, digerakkannya saja sudah sah. Padahal tiap hari, ayo kita perbaiki. Kita perbaiki. Bisa ini dengan apa bahu ya Allah, bisa ini dengan pilih yang mana. Nang salah itu ya ya. Padahal ini 5 kali minimal sehari dilaksanakan. Cuma 5 kali sehari dilaksanakan. Begitu nanti ma'andaknya, nah imbah, ini bujur sudah. Takbirnya bujur sudah. Allahu Akbarnya bujur sudah. Fatihahnya itu akwalnya, ucapannya Fatih mulai bismillah sampai waladdallin. Kada. Coba. Kemudian gerakannya ada yang mantap pas dia ampai, lalu pernah ampai lah. Hah? Lalu berdiri lah maaf lah. Lalu kada mengajari cuma mengingatkan.
Itu gerakan namanya. Coba perhatikan. Terjadi perbedaan. Ada yang di sini memang ada yang kayak gini. Cuman paling gua ke atas kayak macak bulu tuh nah. Ada. Coba. Jadi gerakannya dari sisi gerakannya. Dua, akwal wa af'al. Ucapan dan gerakan. Belum lagi khusyuknya. Kan ada 3 tuh, akwal, af'al dan hati. Maksufah sudah ditentukan. Sudah. Kalau boleh meninggal Fatihah, kecuali orang yang baru masuk Islam dan dia diwajibkan belajar. Mau baca Fatihah harus setiap hari ya. Coba kembali alih bang, bicara bana aja ngomongin. Ya, umpaman, nah, maksud. Muftatahatun bitakbir. Jadi antak itu bisa di sini antara dada dengan apa? Ustaz. Bisa di atas dada, ada yang mengartikan, tapi ada yang sekali mazhab Maliki itu. Mazhab Maliki itu kalau orang-orang Maghrib, orang-orang Maroko, orang-orang Mesir. Mesir itu kan campuran, ada Maliki, ada Syafi'i di Mesir. Kalau Maroko itu kebanyakannya apa namanya? Maliki. Mereka memang mereka ada dasar. Ada dasar. Mau kita mau ada kawan nah, bisa enggak dalam sembahyang lah. Muftatahatun bitakbir wa muftadamatun bitaslim bisyara'id, dengan syarat. Sudah ditentukan apa syarat sembahyang? Berwudu, ya Allah. Itu syarat wajib tuh. Menghadap kiblat, ya Allah. Menghadap kiblat. Berwudu, suci. Nah, kadang-kadang ini sudah terjadi, tapi kita harus memperbaikinya lagi. Sembahyang pas di saf awal pulang, baju bertulisan di belakang. Bajunya bersih, tapi mengganggu orang. Ayo kita perbaiki, jangan. Tulisannya macam-macam, nang kada layak. Ya, kita perbaiki nih. Kalau main bola silakan jadi tulisan nama kan bernomor. Nah, kita perbaiki karena setiap hari ini kita tingkatkan. Jadi ulun ada ketemu orang ini urencak umroh. Walau patuh banglah kami tiap tahun umrah ya. Tahun ini saya alhamdulillah 3 kali, masya Allah. Apa yang bisa ikam ambil setiap kali umrah itu apa? Umrah datang, umrah sudah selesai gitu jalan, atau memang ada tujuan ikam? Tujuan ikamnya apa? Ada. Tujuan pertama ulun hendak membiasakan sembahyang berjamaah nang kayak umrah itu kan. Nang kayak umrah. Tujuan yang pertama. Cocok tujuan itu. Karena orang di kampung kada pada berjamaah. Jadi dengan umrah ini karena orang umrah itu kan lihat aja. Bila Allahu Akbar ajan beluruk mulai hotel atau ke masjid jalan. Yalah. Apa itu aja yang digawe? Tujuannya sebenarnya hendak membiasakan sembahyang berjamaah. Jadi ulun latihan di sini. Bagus. Apalagi jalan. Yang kedua, ulun hendak nang 12 rawatib itu sempurna di Mekah nih, di Madinah dan murid ke Indonesia itu sempurna juga ulun lakukan. Ulun bagus tuh. Cuma saya Jepang saja, nang 3 kali ini kan masih aja, masih apa itu? Masih kurang. Dadahan aja sehari itu ada nang kada berjamaah. Yun kabila asar ya. Yun kenapa? Teguring. Artinya niatnya nah luar biasa. Rawatibnya nang rancak itu saja rawatibnya tuh zuhur rancak tinggal. Qabliyahnya tuh nah. Karena begawi. Jadi ada meningkatkan, artinya kada hanya sekedar datang, bagus tuh. Jadi kita tingkatkan dari sisi waktu, dari sisi gerakan, dari sisi ucapan, dan dari sisi niat. Tingkatkan.
Di dalam surah Al-Hajj, sebelumnya di dalam surah An-Nur, Allah jelaskan, alam tara, kata Allah. Ini kalimat alam tara ini menurut para mufassirin menyuruh kita berpikir, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, menyuruh kita berpikir. Karena kalimat tara itu asalnya melihat, kita kan melihat, Nabi kan melihat waktu kejadian Fir, tapi justru disuruh berpikir. Alam tara, apakah kamu tidak memikirkan? Annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh. Jangan bahasa gitu tuh pikiran kamu. Annallaha, sungguh Allah Ta'ala, yusabbihu, selalu bertasbih kepada Allah. Selalu bertasbih kepada Allah. Siapa? Man, orang. Fis samawati wal ardh, yang ada di langit dan di bumi. Siapa lagi? Wat tayr, bahkan burung selalu bertasbih. Jadi bukan sekali bertasbih, selalu. Makanya di bawah kalimat yusabbihu, selalu bertasbih. Wat tayru safat, burung yang sedang berbaris, kadang-kadang membentuk satu formasi yang bagus. Kadang-kadang ya Allah, burung itu terbang kalau nyoba kawan tuh formasinya kadang-kadang bagus tuh. Mau kayak apakah? Itu jangan hanya sekedar pemandangan yang indah, tapi mereka selalu dalam keadaan bertasbih. Begitu indahnya suara burung yang dinikmati kadang-kadang hanya keindahannya, tapi lupa bahwa saat itu burung itu sedang bertasbih kepada Allah. Nang menikmati suara burung. Burung bertasbih seorang menggawi nang minimal makruh. Kira-kira pas lah kira-kira. Suara burung indahnya, bertasbih itu sebenarnya keindahannya. Kadang-kadang menikmati suara yang indah itu, kita yang menikmati kadang-kadang melakukan yang haram. Burung bertasbih, maaf, ada beginian yang pakaiannya kena yokensi itu apa? Kita mata ke situ, tadinya ke burung, yang haram. Karena yang dinikmati hanya suara, tidak disadari bahwa burung itu waktu suara yang indah itu dia bertasbih kepada Allah. Jakanya burung tuh, kita paham bahasanya, mungkin saat itu burung menakur lawan kita tuh. Kamu, aku bertasbih, kamu dengan haram lah, makanya kamu diberi akal. Aku kada, ya lah. Kullun, kata Allah, semuanya qad alima salatahu wa tasbihahu. Semua makhluk Allah, mereka semuanya itu melakukan salat dan tasbih. Cuman cara yang berbeda caranya. Wallahu alimun bima yaf'alun. Semua yang mereka lakukan itu di bawah kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terlepas, tidak ada yang terlindung dari pengetahuan Allah. Dari pengetahuan Allah. Di dalam surah Al-Hajj, Allah ingin jelaskan lagi. Ayat 18. Alam tara, kata Allah. Alam tara. Apa kamu tidak berpikir? Bahasa kasarnya jangan bahasa gitu. Pikirkan kan. Annallaha yasjudu lahu. Kalau tadi yusabbihu lahu. Ini yasjudu, sujud. Man fis samawati wa man fil ardh. Makhluk Allah yang ada di langit dan makhluk Allah yang ada di bumi sujud. Cuman sujudnya mereka kita tidak mengerti. Sujudnya makhluk Allah yang lain itu kita tidak mengerti. Wasyamsu, matahari sujud. Wal qamaru, bulan sujud.
wan nujumu bintang. Indahnya bulan malam. Malam apa? 14 bulan purnama. Yang kita nikmati keindahannya, tapi tidak sadar bahwa saat itu bulan bersujud kepada Allah. Panasnya matahari, yang kita rasakan cuma panasnya, tapi saat itu matahari sujud kepada Allah. Makanya di bawah dikatakan kalimat yasjudu itu fi'il mudhari' lil hal wal istiqbal namanya. Untuk saat ini dan seterusnya. Wal jibal. Begitu ramai orang naik gunung. Apa bahasanya orang naik gunung? Hah? Apa bahasanya? Mendaki. Ada lagi bahasa kerennya apa tuh? Hah? Apa? Apa trekking? Hiking apa hiking? King itu ujungnya king. Yang kita ingin nikmati adalah menaiki gunung. Tapi lupa gitu bahwa gunung yang kita injak saat itu bertasbih kepada Allah. Apalagi kita dalam maksiat. Naudzubillah. Naik gunung berpacaran. Nah itu maksiat, padahal gunungnya sujud kepada Allah. Jadi kalimat yasjudu itu terus menerus. Wasyajaru, pohon yang kita nikmati buahnya, tapi kita tidak sadar bahwa pohon itu sedang sujud kepada Allah. Nyamannya banyu nyiur hari panas-panas minum. Nah kita rasakan nikmatnya banyunya, lupa kita bahwa nyiur kelapa itu selalu sujud kepada Allah. Kalau yang dulu-dulu kayak itu sekarang kita nikmati. Sambil menikmati, sambil ingat bahwa ini semua sujud kepada Allah. Alangkah malunya kita melakukan maksiat kalau kita menikmati nikmat Allah ini yang mereka sedang sujud kepada Allah. Malu sebenarnya. Ya Allah. Berjalan zikir kita pakai selawat handap karena orang banyak kan, atau di masjid ini malu kan? Malu. Kenapa jadi kita malu saat kita menikmati nikmat Allah itu? Karena kita kurang sadar. Sadar. Mari kita tingkatkan kesadaran kita dengan nikmat Allah itu. Kita tingkatkan. Wasyajaru waddawabu, dan semua yang melata di bumi. Semua yang melata, semua yang berjalan. Ini barak dahar ya. Begitu kita nukar sapi, begitu kita nukar kambing, yang kita cari sapinya gemuk, kambingnya gemuk, harganya murah. Ya Allah, ujar kambing ya. Suaranya kurang jelas dari kambingnya. Pada saat itu dia bertasbih kepada Allah. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan dari manusia. Kalau tadi yang lain-lain itu semua sujud, tapi manusia kada semuanya sujud kepada Allah, tidak semuanya. Di dalam surah Al-Hajj tadi ini wasyamsu wal qamar wan nujum. Semuanya itu apa? Beribadah kepada Allah. Cuman kita kada paham. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita. Allah menyinggung tentang makhluk-makhluk Allah yang lainnya supaya kita paham. Makanya kalimatnya di awal itu alam taro, apakah kamu tidak memikirkan? Nah, kalau bahasa paling kasarnya maaf jangan bahari itulah bahasa orang kasar kan. Kenapa ya? Di mana otaknya. Itu orang bahari memang kasar. Ya kalau lah. Itu jelas di dalam surah itu dijelaskan 44. Wa in min syai'in, kata Allah. Syai'in itu tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Seluruh makhluk Allah.
illa yusabbihu bihamdih, kecuali dia selalu bertasbih dan mengucapkan alhamdulillah. Walakin kata Allah, tetapinya la tafqahuna tasbihahum, kalian manusia dan jin tidak mengerti tasbih mereka, tidak mengerti tasbih mereka. Jakanya kita mengerti baik supan benar kita, supan benar. Kenapa jadi supaya kalian ngerti? Kita harus menggunakan alam tara. Kita disuruh berpikir. Tadi imam kita, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sudah dijelaskan manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih dari Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atsa. Inni la a'rifuhu al-an." Nabi suatu saat diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendengar suara benda-benda mati. Di antaranya adalah batu. Dalam riwayat lain pohon, batu dan pohon. Kata Nabi di Mekah, kata Nabi, karena yusallimu alayya, batu dan pohon yang kau lewati itu, kata Nabi, selalu mengucapkan salam. Jadi Nabi dibukakan pendengaran beliau oleh Allah mendengar ucapan batu dan pohon mengucapkan salam sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, sebelum diutus. Ini la a'rifuhul an, kata Nabi. Sekarang aku masih tahu, masih kenal dengan batu dan pohon yang Allah berikan kesempatan kepadaku untuk mendengar ucapan salam mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang coba beliau ini ingin menjelaskan kepada kita maqasidus shalah. Apa tujuan orang yang sholat? Sholat itu tujuannya apa? Menurut versi Al-Quran, tujuannya apa? Dalam hadis itu kan jelas. Ditanya dulu, Nabi pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, pekerjaan, amal, ibadah yang paling Allah cintai apa? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Ini aja kita pegang ya. Alhamdulillah kebanyakan kita megang sudah. Mudah-mudahan istiqomah. Salat di awal. Kita untung di sini Bapak Ibu. Negara tropis, panasnya tidak terlalu panas, tapi sudah merasa kepanasan. Yalah, 2 hari dan 3 hari ya, nengtinap asam merasa ya kalau. Nah, tapi panasnya kita di sini tidak melewatkan kita untuk sholat zuhur di awal waktu. Tapi orang-orang yang negaranya panas sampai 50 derajat itu, saking panasnya mereka boleh menunda salat zuhurnya sampai nanti agak kurang. Dan itu terjadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita alhamdulillah. Artinya apa? Salat di awal waktu bagi kita itu tidak ada rintangan. Tidak dari sisi alamnya tidak ada rintangan. Yang ada rintangan itu di hati kita. Di hati kita. Karena kadang-kadang sering mengucapkan itu, mendengar orang azan itu di hati kita cuman apa? Oh, waktu zuhur sudah sampai. Bukan, oh ini aku dipanggil datang ke masjid kada. Ya antara ada yang kayak gitu masih. Ya kalau karena kesibukan. Padahal yang semestinya ini aku sudah dipanggil.
Nah, itu kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Ini saja dulu kita ingin perbaiki. Kita ingin perbaiki ini. Coba, dimanapun kita berada, baik pun itu subuh kah, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah. Coba. Kalau kata kau semian, yuk nang kawan kita perbaiki ini. As-salatu ala waktiha. Ini yang berkaitan dengan waktu. Kalau sudah, jangan sombong. Alhamdulillah. Semua itu karena karunia Allah dan mudahan istiqamah. Kalau belum, ayo kita mari. Di antara maksud tujuan syariat tentang salat ini adalah satu. Di sini disebutkan apa? Tahqiqu mabda'il intisal. Ingin menanamkan di dalam hati setiap muslim untuk selalu mengerjakan perintah. Karena itu perintah, jangan ada protes. Jangan ada ada protes. Hanya orang zuhur aja, ajan pulang asar. Jangan ada yang protes. Kira-kira sudah sampai waktunya. Mohon maaf, ulun kada menggurui, cuma ulun membawai kita berataan. Mudahan kita kawal semakin memperbaiki waktunya kah, sunnahnya kah, syaratnya kah, rukunnya kah, kauliyahnya, fi'liyahnya, niatnya kah, kesiapan kita. Ingin membawai kita, ayo kita tingkatkan, kita targetkan 2025 harus sempurna rawatib umpamanya. Yang di 12 harus sempurna. Atau minggu depan, bulan depan, itu kita yang menentukan. Ya Allah, pakaiannya harus rapi. Nah, itu kita yang menentukan. Mohon maaf, kita penyaring suara miknya tidak bagus sih kira-kira. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekali lagi mohon maaf, ulun kada menggurui, ulun membawai kita. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Makanya Nabi Ismail itu ada dua hubungan tuh, yang kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat. Dua. Ini sering terjadi nih, sering beriringan kedua-duanya, jarang banget berpisah di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, itu yang pertama daripada maka tahqiqu mabda'il intisal. Ingin menanamkan di dalam hati selalu melaksanakan perintah. Wal inqiyad fi nafsil musalli, dan selalu dia itu mengkhususkan cara bahasa kita tuh. Dia itu selalu memperhatikan agar jiwanya ini termasuk jiwa yang selalu melaksanakan salat di awal waktu. Selalu melaksanakan rawatib, selalu melaksanakan salat tahajud, selalu melaksanakan salat witir, selalu melaksanakan salat duha dan sebagainya. Ini yang pertama, supaya ada. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.